Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 277 Perjalanan Balmeru. Fiska tidak ingin lanjut ribut dengan Jenny, dia langsung memerintah pengawal untuk memberikan 400 juta dan mengusir dia keluar. Dia sudah janji dengan Rocky untuk tidak menyerang Jenny sementara waktu. Benar, berikan uang. Jenny menggosok matanya, dia langsung mengambil sebungkus uang kertas merah. Di dalam plastik hitam sangat berat, semuanya adalah uang. 400 juta. Dalam sekejap Jenny sangat bahagia hingga tidak bisa menutup mulutnya. Tak disangka wanita kaya yang didapatkan menantunya langsung memberikan 400 juta hanya karena dia mengatakan dengan sesuka hati saja. Sudah kaya. Jenny mengambil uang, tetapi dalam hati sudah merasa menyesal. Dirinya memiliki bahan ancaman wanita kaya ini, seharusnya dia meminta 4 miliar, karena 400 juta terlalu merugikan. Tapi dia sudah diusir oleh pengawal dan tidak bisa masuk lagi. Jenny membawa uang dengan pemikiran yang dilema. Dia harus tetap membiarkan wanita kaya ini atau beritahu anak perempuannya tentang Rocky yang selingkuh. Tampaknya wanita kaya itu merasa tidak tenang, kedepannya mungkin menantunya masih bisa bertemu diam-diam dengan wanita kaya ini, jadi ini adalah sebuah jalan untuk mendapat uang. Jenny berpikir-pikir, terakhir tetap saja uang lebih penting. Dia membawa uang, berjalan sambil berkata, "Anakku, jangan salahkan ibu tidak beritahu kamu, uang ini memang datang dengan gampang. Tunggu ibu menyergap Rocky selingkuh beberapa kali lagi, memotret foto dia bersama wanita kaya di tempat tidur. Saat itu ibu akan sekaligus meminta uang sebanyak miliaran kemudian menyuruh orang tak berguna itu cerai." Jenny pulang seperti tidak ada yang terjadi, ekspresinya yang tenang tanpa membahas sedikitpun tentang Rocky bersama wanita tua kaya. Dewi sedang memikirkan masalah perusahaan, dia mengira ibunya memfitnah Rocky, jadi dia tidak menanyakannya. Karena ibu kandungnya memprovokasi dari belakang dan mengatakan keburukan Rocky adalah hal yang sudah biasa baginya. Di pagi hari kedua, Rocky mengatakan dirinya mau keluar kota untuk bantu teman dalam menegosiasi bisnis. Dia duduk di dalam mobil Bentley Yoga menuju ke Balmeru. Belasan mobil membentuk sebuah barisan. Mobil Bentley berada di tengah, depan belakang terdapat mobil van yang ditumpangi pengawal. Selain ini, Yoga membahas dengan Broto untuk mengutus puluhan master duluan ke Balmeru menunggu mereka untuk menghindari ada kecelakaan yang terjadi. Balmeru adalah wilayah keluarga Chen, jadi mereka membawa lebih banyak orang untuk berjaga-jaga. Dengan status Jimmy, dia bukan orang yang menggunakan ucapannya sebagai candaan. Dia melakukan apa yang dia lakukan, dia pasti akan menyerang dirinya dan Master Rocky. Dia harus melakukan persiapan yang lebih awal, jadi meskipun terjadi perselisihan antara dua pihak, dia juga bisa kembali ke Nangguang dengan aman. Di malam hari, sebaris mobil perlahan-lahan tiba di Balmeru. Kota Sarbi. Ini adalah pusat dari Balmeru, semua orang yang paling berkuasa di Balmeru berkumpul di sini. Dan acara White Dragon kali ini diadakan oleh Kota Sarbi. Meskipun malam hari tiba, Kota Sarbi tetap sangat sepi seperti sebuah kota besar mewah yang berada di pinggir laut. Tapi lokasi kompetisi tidak berada di pusat kota, melainkan di sebuah daerah yang memiliki pemandangan ngarai. Barisan mobil langsung melaju ke hotel area pemandangan. Di area pemandangan terdapat 6 hingga 7 hotel besar, 2 hotel di tengah paling mewah dan sangat terang, 2 hotel yang berada di samping lebih rendah. Hotel Emerald yang berada di paling pinggir hanya ada 5 tingkat.
Broto sudah memesannya, bahkan menyewa sebuah hotel yang bisa ditempati mereka. Mohon pengertiannya Master Rocky. Yoga berkata dengan rasa bersalah, hotel bintang 5 terbesar tidak menerima kami, jadi terpaksa merepotkan Anda tinggal di hotel kecil di samping, kami yang tidak mengatur dengan baik, mohon atas pengertian Master Rocky. Rocky melihat keluar melalui jendela mobil, dia melihat barisan mobil berhenti di depan Hotel Emerald yang paling kecil. Dia mengerutkan alis berkata, kenapa hotel tidak menerima? Yoga menghela napas berkata, dari semua daerah hanya kemampuan Nangguang paling buruk, semua hotel ini juga menyambut orang berkuasa saja, mereka menyediakan semua kamar untuk orang dari Balmeru dan Siuan, mereka tidak bersedia menerima kita yang dari Nangguang, ditambah lagi Jimmy meremehkan kita. Tahun ini Broto mencari orang untuk menjalin hubungan dan membayar uang kamar dengan biaya 2 kali lipat baru bisa mendapat kamar. Dalam acara White Dragon sebelumnya Paman T-Rex bahkan tidak dapat tempat tinggal, jadi terpaksa tinggal di daerah yang tua dan mengemudi mobil ke sini. Roku melirik keluar dan mengingat nama beberapa hotel. 2 hotel terbesar menggantungkan spanduk dengan bertulisan, "Selamat datang Direktur Jimmy," mungkin ini sudah dipesan oleh sekelompok orang Jimmy. Lapangan di samping sebuah hotel sudah ada 3 barisan pasukan yang berdiri dengan rapi, berpakaian rapi dan sangat bergairah. Di saat ini sebuah barisan yang terdapat 30 lebih mobil perlahan masuk ke area pemandangan. Sekelompok pria kekar yang berdiri di lapangan langsung mencondongkan badan dan berteriak dengan serentak. Selamat datang pemimpin Siuan. Suara yang sangat kuat bergema di dalam lembah. Rocky tidak memedulikannya, tampaknya barisan mobil ini adalah keluarga yang dari Siuan, sungguh menghebohkan. Sebuah mobil Bentley yang memimpin langsung masuk ke dalam lapangan. Sekelompok pria kekar maju ke depan membuka karpet merah dan berdiri 2 sisi sambil mencondongkan badan mereka. Petinggi hotel juga berdiri di sebelah sisi sambil mencondongkan badan dengan hormat. Supir membuka pintu mobil, seorang pria tua berpakaian kemeja panjang serat bambu biru turun dari mobil. Tubuhnya kurus, tatapan matanya bersinar, dalam alisnya terdapat seekor harimau yang menyeramkan. Dia turun dari mobil tanpa melihat ke arah lain. 2 asisten perempuan dengan buru-buru berjalan ke depan dan menggandengnya dari 2 sisi. Yoga berkata dengan nada yang berat, dia adalah kepala keluarga Yan, yaitu Joan. Setelah Joan turun, dia dengan tidak senang melepaskan 2 perempuan cantik yang menggandengnya dari 2 arah. Dia dengan cepat berjalan ke tempat duduk belakang dengan ekspresi sedikit kaku. Seorang asisten khusus langsung membuka pintu mobil. Seketika Rocky tiba-tiba merasakan aura yang aneh. Meskipun berjarak ratusan meter dan dibatasi oleh jendela mobil, dia tetap bisa merasakan aura negatif yang dingin. Orang yang turun dari mobil adalah seorang pria paruh baya botak dengan ekspresi buruk. Tubuhnya sangat kekar dan memakai sebuah jubah biksu hitam, sepatu jerami, di lehernya terdapat sebuah kalung tulang putih. Ketika melihat kalung tulang tersebut, bahkan Yoga juga merasa merinding. Tulang kalung yang dipakainya tak disangka terbuat dari tengkorak kepala manusia dengan jumlah 18 butir. Tengkorak kepala manusia yang dibuat menjadi kalung memiliki ukuran sebesar kepalan tangan manusia, tampaknya menggunakan cara khusus untuk menyusutkannya. Rocky memelototi pria paruh baya ini sambil berpikir. Mungkin dia adalah Mati, dari organisasi Hidden Ghost. Joan sangat menghormatinya, maka itu dia melayaninya di samping secara langsung. Tapi Mati malahan sangat sombong, seolah-olah tidak mementingkan kepala keluarga Yan ini. Meskipun begitu, Joan seolah-olah tidak merasakan apapun, melainkan semakin ramah padanya.
Kini seorang karyawan hotel membawa seekor rusa hidup. Joan langsung berteriak, "Bawakan rusa jantan kemari untuk menyambut mati yang mulia." Yoga dengan bingung berkata, "Kenapa? Apakah mereka mau memanggang rusa di lapangan untuk menyambut?" Seorang asisten membawakan rusa ke depan mati. Rusa jantan sangat sehat dan kekar, mungkin sudah terlalu banyak diikat, jadi rusa itu sangat reseh dan tidak berhenti melawan. Pengawal hampir tidak bisa menahannya dan hampir melepaskan. Mati menganggukkan kepala, tiba-tiba dia menepuk di kepala rusa jantan. Rusa jantan yang tadinya masih tidak berhenti menghentakkan kaki, tiba-tiba titik akupunturnya seperti ditekan dan tidak bergerak lagi. Mati hanya meletakkan tangannya di atas kepala rusa tanpa bergerak. Yoga sangat terkejut, dia bertanya, "Master Rocky, apakah dia sedang berkomunikasi dengan rusa?" Dengar kabar bahwa di India banyak guru yoga bisa berkomunikasi dengan hewan, tak disangka Mati juga bisa. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.